Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Nur Cahyo. Pada tugas 2 kali ini, saya akan mempresentasikan tentang manajemen resiko sistem ujian online, yaitu bertemakan analisis komprehensif resiko dan strategi penanganan. Baik, untuk yang pertama adalah identifikasi resiko. Yang pertama merupakan gangguan teknis sistem, yaitu terdiri dari server down, koneksi internet tidak stabil, bug aplikasi atau overload sistem saat peak usage. Peak usage itu merupakan penggunaan tinggi, dapat mengganggu atau menghentikan proses ujian. Yang kedua ada pelanggaran keamanan data yang terdiri dari kebocoran data peserta ujian, hacking sistem, pencurian soal ujian, atau akses tidak sah ke database hasil ujian. Lalu selanjutnya ada kecurangan dalam ujian, yaitu peserta melakukan cheating, kecurangan, kolaborasi tidak sah, menggunakan bantuan eksternal atau manipulasi sistem untuk mendapatkan keuntungan yang tidak fair. Lalu selanjutnya ada ketidaktersediaan infrastruktur, yaitu peserta tidak memiliki perangkat yang memadai, koneksi internet tidak stabil, atau masalah teknis di lokasi peserta. Lalu selanjutnya ada kesalahan dalam penilaian, yaitu seperti terdapat bug dalam algoritma penilaian otomatis, kesalahan konfigurasi rubrik, atau kehilangan kata jawaban peserta. Lalu selanjutnya ada analisis resiko. Untuk jenis resiko yang pertama yaitu gangguan teknis sistem, memiliki probabilitas sedang tapi mempunyai dampak dan tingkat resiko yang sangat tinggi atau tinggi ya. Selanjutnya ada jenis resiko pelanggaran keamanan data, memiliki probabilitas rendah, dampak yang tinggi, dan tingkat resiko yang sedang. Selanjutnya ada kecurangan dalam ujian yang memiliki probabilitas sangat tinggi, dampaknya sedang, tingkat risikonya tinggi. Selanjutnya ada ketidaktersediaan infrastruktur, memiliki probabilitas tinggi, dampak sedang, dan tingkat risiko tinggi. Lalu yang terakhir ada kesalahan dalam penilaian, memiliki tingkat probabilitas rendah, tingkat dampak sedang, dan tingkat risikonya rendah. Selanjutnya ada evaluasi risiko. Untuk pada prioritas yang paling tinggi yaitu yang pertama ada gangguan teknis sistem, yaitu memiliki probabilitas sedang dan dampaknya tinggi. Lalu kecurangan dalam ujian memiliki probabilitas tinggi, dampaknya sedang. Yang ketiga ada ketidaktersediaan infrastruktur, memiliki probabilitas tinggi dan dampaknya sedang. Selanjutnya ada prioritas sedang, yaitu pelanggaran keamanan data yang memiliki probabilitas rendah dan dampaknya tinggi. Lalu ada yang prioritas rendah, yaitu kesalahan dalam penilaian yang memiliki probabilitas rendah dan dampaknya sedang. Lalu untuk bagaimana strategi penanganannya? Yang pertama adalah kurangi atau mitigasi. Untuk pada gangguan teknis bisa menggunakan load balancer dan juga server cadangan, monitoring 24/7, lalu bisa juga dengan stress testing. Jika ada kecurangan bisa menggunakan proctoring AI untuk mengurangi kecurangan bisa digunakan randomisasi soal. Lalu ada browser lockdown. Lalu cara transfernya untuk risiko tersebut pada bagian keamanan data bisa digunakan asuransi cyber security, lalu outsourcing ke cloud provider yang bersertifikat. Pada penanganan infrastruktur bisa berpartner dengan ISP untuk backup koneksi. Lalu yang dihindari yaitu pada ketidaktersediaan infrastruktur, harus dilakukan pre-check sistem peserta, lalu penyediaan lab komputer sebagai alternatif. Lalu resiko yang bisa diterima yaitu pertama ada kesalahan penilaian, sistem review manual untuk kasus edge case, toleransi error dalam batas wajar. Lalu monitoring dan review. Yang pertama real time system monitoring, ada dashboard monitoring performa server, uptime, response time, dan traffic load setiap saat. Lalu security audit berkala,
bisa penetration testing setiap 6 bulan, vulnerability scanning mingguan, review log keamanan harian. Lalu ada proctoring analysis, yaitu analisis pola perilaku mencurigakan, flagging otomatis untuk review manual, lalu laporan kecurangan real time. Pada infrastruktur health check, bisa monitoring bandwidth peserta, device compatibility check, dan network latency tracking. Selanjutnya assessment quality control, bisa random sampling penilaian otomatis, cross validation dengan penilaian manual, lalu statistical analysis hasil ujian. Selanjutnya incident response tracking, log semua insiden, analisis root cause, update prosedur berdasarkan lesson learned. Lalu ada stakeholder feedback loop, survei kepuasan peserta dan penyelenggara, review prosedur setiap periode ujian. Lalu bagaimana dan komunikasi dan dokumentasinya untuk bagian stakeholder yang terlibat, yaitu ada tim IT dan teknis yang bertugas monitoring sistem, maintenance, dan troubleshooting. Untuk penyelenggara ujian ada kebijakan ujian, bertugasnya proctoring dan validasi hasil. Untuk manajemen memiliki tugas keputusan strategis, budget dan policy approval. Lalu pada stakeholder tim keamanan, tugasnya monitoring sistem, maintenance dan troubleshooting ini sama. Lalu peserta ujian, bertugasnya feedback system, laporan masalah teknis. Lalu tim legal, compliance, privacy policy, SLA vendor. Pada sistem dokumentasi bisa dilakukan risk register, yaitu database terpusat semua risiko, status, dan tindakan mitigasi. Lalu dokumentasi incident report, terdiri dokumentasi lengkap setiap insiden dengan timeline dan resolusi. Lalu dokumentasi SOP atau standard operation procedure, yaitu prosedur standar untuk setiap skenario risiko. Bisa juga dashboard monitoring, real-time visualization, status sistem, dan risiko. Dan juga laporan berkala, weekly atau monthly, mingguan atau bulanan risk assessment report untuk manajemen. Lalu ada communication plan, yaitu matriks komunikasi untuk berbagai level eskalasi. Nah, untuk kesimpulan pada studi kasus ujian online ini, berdasarkan analisis komprehensif, sistem ujian online menghadapi 5 risiko utama dengan 3 risiko prioritas tinggi, yaitu gangguan teknis, kecurangan, dan ketidaktersediaan infrastruktur yang memerlukan mitigasi melalui strategi kurangi, transfer, hindari, dan terima sesuai karakteristiknya. Keberhasilan manajemen risiko sangat bergantung pada monitoring berkelanjutan melalui sistem real time, audit keamanan, proctoring analytics, dan quality control, serta kolaborasi efektif antara tim IT, keamanan, penyelenggara ujian, dan manajemen dengan dukungan dokumentasi dan komunikasi yang jelas. Rekomendasi implementasi meliputi pembangunan dashboard, monitoring risiko, pembentukan tim respon insiden dan SLA, penyusunan kontingensi plan untuk risiko tinggi, dan review berkala setiap 6 bulan agar sistem tetap andal, data aman, dan integritas evaluasi terjaga. Jadi sekian presentasi saya pada tugas 2 manajemen risiko dengan tema ujian online ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.